Nah, sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab ya, seperti tadi saya katakan, hari ini kita bincang-bincang dhamma saja, pertemuan pertama. Bante, bagaimana kalau saya punya pengalaman yang buruk dengan hantu? Atau bagaimana kalau Bapak Ibu takut dengan hantu? Kalau Bapak Ibu takut dengan hantu, saya beritahu jimatnya. Ya, ada jimatnya ya. Jimatnya itu adalah rawatlah 5 sila. Bapak Ibu mungkin tidak tahu betapa dahsyatnya 5 sila. 5 sila itu dahsyat luar biasa. Seorang biku, kami tidak ada itu amulet nggak ada, lihat. Saya nggak pakai amulet ya. Tapi seorang biku itu dijaga oleh silanya. Termasuk para samanera, para atasilani ya. Kadang kami masuk ke tempat-tempat yang angker, kadang di agak hutan begitu ya, bukan hutan tetapi wiharanya itu masuk begitu ke agak pedalaman. Bahkan di Makassar itu para biku pernah masuk ke daerah namanya Yamatitam, harus jalan kaki 8 jam. Nah, para biku tidak jarang ya datang ke tempat-tempat yang mengerikan, kemudian mungkin ada makhluknya. Tapi apa yang melindungi para biku? Sila. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang melindungi Bapak Ibu dari gangguan makhluk halus? Juga adalah 5 sila. Orang yang memiliki 5 sila, Bapak Ibu tidak akan diganggu oleh makhluk halus. Kenapa? Makhluk halusnya itu juga tidak bodoh ya. Dia sungkan, karena ini orang calon lahir sebagai dewa, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang calon lahir sebagai dewa menjaga sila dengan baik, ya dia juga tidak mau ganggu. Kemudian dikatakan, barangkali ada yang pernah melihat ya, nanti boleh kabarkan ke saya. Orang yang merawat sila dengan baik ya, auranya itu berbeda. Seperti ada cahaya yang melindungi. Jadi Bapak Ibu Saudara, makhluk halus itu bisa tahu orang yang memiliki moral dengan orang yang tidak memiliki moral. Jadi Bapak Ibu tidak perlulah mencari jimat-jimat lain. Jimat yang paling kuat adalah merawat 5 sila. Karena di Thailand itu orang Thai itu senang sekali jimat. Bahasa Thainya prak krang. Prak krang ya. Krang itu artinya instrumen. Jadi tapi kalau digabung prak krang itu jimat. Jimat yang berbentuk, ada yang berbentuk Buddha, ada yang berbentuk biku-biku yang sudah meninggal begitu ya. Dan kalau orang Thai ketemu biku pasti mintanya itu. Kalau ketemu saya kadang dipanggil acan. Acan itu artinya guru ya. Biku kadang dipanggil acan. Kalau biku yang muda seperti saya dipanggil Luang Pi. Jadi kalau ketemu siapapun, karena kalau di Thailand kan rata-rata Buddhis ya, 90% Buddhis. Thailand itu ada 80 juta jiwa, 90%-nya Buddhis. Jadi kalau saya ke bandara, kadang penjaga airport bisa, Luang Pi,ขอ พระเครื่องหน่อย. Itu bahasa Thainya ya. Bante, minta jimat begitu. Nah, kenapa mereka senang jimat dari biku? Kata mereka kalau yang dari biku asli. Padahal mereka bisa beli sendiri. Ada yang pernah ke Thailand? Ada ya, pasti ada, saya yakin ya. Saya ketemu beberapa umat yang pernah ke Thailand. Nah, jimat-jimat itu juga banyak yang jual di jalan begitu. Ada yang 50 baht, ada yang 100 baht, ada yang 200 baht, ada yang dilelang. Pernah yang dilelang itu jimat kecil begini ya, terlelang 31 miliar. Jadi di Thailand itu jimat-jimat kalung itu seperti kalau di Indonesia seperti keris. Keris itu di Indonesia ada yang dilelang sampai sangat mahal. Nah, di Thailand juga seperti itu. Tapi itu ada ceritanya. Kenapa bisa dilelang sampai 31 miliar? Itu ada ceritanya. Orang yang menggunakan itu mendapatkan dari seorang biku meditasi. Bikunya sudah meninggal. Kemudian dia kecelakaan. Mobilnya hancur semua. Tapi dia dan keluarganya di dalam tidak luka sedikit pun. Nah, karena itu jimatnya menjadi dikatakan punya kesaktian ya. Padahal mungkin yang menyelamatkan mereka adalah safety belt begitu ya. Bukan jimat itu. Ya, tapi jimat itu akhirnya jadi mahal. Bapak Ibu Saudara, saya menyarankan ya, Bapak Ibu jangan meletakkan keyakinan pada barang-barang jimat seperti itu. Kenapa?
Karena itu bisa mengurangi keyakinan kita pada hukum karma. Kalau Bapak Ibu yakin hukum karma, berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan dan perlindungan, maka itu sudah sangat cukup. Dan kalau Bapak Ibu terlalu percaya, bisa terjadi dua hal ya. Satu, Bapak Ibu barangkali bisa ditipu orang, betul ya? Karena kita tidak akan pernah tahu ini jimat yang mana yang asli, yang mana yang tidak asli. Jadi Bapak Ibu bisa saja ditipu orang. Atau Bapak Ibu bisa tertipu keyakinan diri sendiri. Ini kisah nyata di Thailand. Ini terakhir, setelah itu kita tanya jawab ya. Sudah hampir 8.30. Di Thailand pernah ada seorang, dia yakin sekali kalau jimatnya itu dia pegang, dia kebal. Kemudian saking yakinnya dia tantang temannya untuk nikam perutnya. Dia sambil megang jimat yang dia yakini sangat sakti. Ternyata apa yang terjadi? Tembus Bapak Ibu. Masuk berita nasional. Makanya saya tahu. Karena saya lihatnya itu di Line Today. Kalau di Thailand pakai Line. Mereka tidak pakai WhatsApp. Jadi saya lihat di Line Today. Orang ini masuk berita nasional. Dan sekarat masuk rumah sakit. Nah ini adalah contoh orang yang terlalu yakin jimatnya itu sakti. Akhirnya dia tertipu oleh keyakinannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, bahaya dari jimat itu bisa dua. Bapak Ibu bisa tertipu oleh orang lain atau mungkin tertipu oleh keyakinan diri sendiri. Nah Bapak Ibu, itu bincang-bincang kita hari ini ya. Ya lebih banyak membahas tentang hantu ya. Dan bagaimana cerita kisah hantu di dalam Sutta.